Sebagai seseorang yang suka anime, jujur gue bakal bahagia banget kalau husbu gue atau karakter favorit gue itu datang ke dunia nyata, like real. Mulai dari penampilannya, terus keparasannya, kepribadiannya, sama percis. But then, what would you do kalau misalkan karakter antagonisnya juga hadir di dalam dunia nyata ini, termasuk kepribadiannya dan cita-cita mereka? Lu gak bakal bisa menghindar dari dia. Kita tahu bahwa mereka itu menarik. And what if they fall in love with you? Tiba-tiba jadi jatuh cinta sama lo. I know, seperti mimpi kan? Tapi ini nyata. Lalu esok harinya setelah dia menyatakan cintanya kepada lu bangun tidur dan melihat bahwa kaki dan tangan lu itu udah dipotong. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to Paranormal. In today's video, mungkin kalian udah lihat di judul sama di thumbnail. Yes, gue akan ngomongin Yuka Takaoka. Dia dikenal sebagai yandere asli dalam dunia nyata ini. Bagi kalian yang masih awam yandere sundere itu apa, nanti bakal gue jelasin di dalam video later on, okay? So don't worry about it. But now, sebelum gue mulai videonya, gue mau welcome dulu orang-orang yang baru datang ke YouTube channel gue. Welcome to Paranormal. Paranormal itu adalah horror series by Sasha Marissa, me, myself, and I, dimana gue ngomongin tentang hantu, misteri, pembunuhan, conspiracy, pokoknya yang serem-serem, you will find it here. And disclaimer, I am not a professional storyteller. Jadi mohon maaf kalau misalnya penyampaian gue masih ada yang salah atau bahasanya kurang tepat. Dan gue suka mencampur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, like it just happened. Well, I guess that's it. I hope you enjoy my video. Now let's go back to the main part, shall we? So, daripada lama intronya, I will be appreciated if you click that like and subscribe button for me first. Beneran. Alright guys, so here's Yuka Takaoka, yandere asli di dalam dunia nyata ini. Let's go. Ikuyo. 3, 2, 1. Hai cheese. Mungkin kalian nyadar ya, dari awal gue akan ngomongin sesuatu horor yang nyeremin lagi dari Jepang. I know, Jepang lagi. Pertama si Tatsuya Ichihashi lah, terus Om Shinrikyo. Oh my god, what else? Oh, lo nyadar ya kuku gue jadi cantik gini? Oh yes, can you see that? Ooh, look at that y'all. I know lo pada kepo kan. Lo bisa dapetin ini kuku dari Your Nail Slayer. Coba cek Instagramnya right now. Di Your Nail Slayer itu desainnya banyak banget dan cantik-cantik. Ada yang matte, glossy, terus pakai rhinestone kayak gue. Look at that. Can we give another look? Matter of fact, kalian bisa custom sendiri loh. Because the owner of Your Nail Slayer itu bener-bener talented untuk ngelukis di kuku sekecil-kecil ini. Thank you Rati from Your Nail Slayer. I really appreciate you send me these. I really love these nails. So now, let's go back to the topic, shall we? Pada bulan Oktober tahun 2018, ada seorang gadis Jepang yang masih berumur 21 tahun, namanya Yuka Takaoka, memutuskan untuk tinggal sendiri memulai hidupnya di Shinjuku. Dia di Shinjuku itu bukan mau ngekos karena kuliah atau kampus ya, no, but she actually works there. Yuka sudah drop out dari kampus pas lagi dia umur 19 tahun, karena Yuka ini pengen meraih cita-citanya sebagai manajer di sebuah hostess club di Shinjuku. Nah, hostess club itu apa, Mar? Hostess club tuh bukan tempat clubbing atau dugem di mana lu cuma joget-joget aja lagu Cakar Kuning, nggak begitu. Tetapi dikhususin gitu, gengs. Kan ini hostess club. Jadi, kebanyakan tamu-tamu yang kesana tuh cowok-cowok, dan mereka itu bakal dilayanin pas lagi dituangin botolnya. Itu namanya si hostess, para hostess.
selain nuangin botolnya itu, mereka akan diajak duduk bareng sama si cowok-cowok ini untuk ngobrol. Yes, that's Yuka's job. Nah, Yuka ini seseorang wibu, dia itu suka anime. Selain nonton anime dan baca manga, dia itu juga jadi cosplayer. Nah, si Yuka ini suka banget cosplay karakter Toga Himiko dari Boku no Hero Academia. Kepribadiannya Yuka itu tuh, ya lu tahu deh, stereotipikal yang cewek-cewek imut yang ketanya ya, you know what I'm saying, malu-malu tapi mau, you know what I'm saying. Dan di pekerjaannya itu dia juga dikenal sama rekan-rekannya bahwa dia itu yang paling ramah dalam hostess club tersebut. That's why she really wants to be the manager, karena orang-orang tuh juga punya keyakinan pantas nih untuk jadi manager. Di waktu yang bersamaan, orang-orang tuh nggak bakal berpikiran kan bahwa cewek yang baik hati dan imut ini mempunyai sisi gelap. Let's balik lagi ke anime. Yes, si Yuka ini suka dengan karakter yandere. Nah, disinilah gue akan menjelaskan yandere itu apa sih, Mar. I'm gonna read it here daripada gue salah ngomongnya. Yandere adalah sebuah karakter atau kepribadian ya, yang pokoknya dari depan tuh dia baik, manis, ramah, dan bakal mencintai lu dengan cinta yang sangat amat kuat sampai akhirnya dia menjadi posesif, overprotective, dan akhirnya jadi brutal. Sekarang lu udah tahu yandere, gue akan lanjut ke section berikutnya. Let's go. Pada bulan Oktober di tahun yang masih sama, Yuka kan masih bekerja sebagai hostess kan ya. Nah, dia ini ketemu seorang cowok yang berumur 22 tahun, beda setahun doang. Namanya adalah Phoenix Luna. Nah, Phoenix Luna ini bekerja di sebuah host club di Shinjuku juga. Jadi sama-sama satu area. Yes, I said host. Nah, host itu adalah club hostess tapi versi cowoknya, dimana yang datang itu tamunya mayoritas cewek. Jadi pelayannya itu para cowok yang ganteng gitu. Tetapi perbedaan antara Phoenix dengan Yuka adalah Phoenix itu jauh lebih terkenal. I'm talking about dia bukan terkenal di satu host bar aja, tetapi di satu area Shinjuku, everybody and their mama knows who is Phoenix Luna. Pelanggan Phoenix Luna itu sering banget yang namanya bolak-balik untuk menemuin dia. Bahkan tampangnya Phoenix Luna ini sering banget ditaruh, dipajang papan host terbaik. Anyways, dikarenakan Yuka dan Phoenix itu sama-sama bekerja di ladang industri yang sama, mereka kan kerjanya sama-sama di malam hari, jadi waktu mereka untuk saling ketemuan hampir setiap hari, quality time bareng, minggu berlalu, sebulan berlalu, akhirnya mereka jadian. Jadi deh pacaran. Akan tetapi hubungan mereka itu nggak begitu smooth. Nggak sama pas mereka masih di masa-masa pendekatan. Lu tahu kan, pekerjaan mereka tuh masih berlanjut dong. Dan mereka tahu bahwa pekerjaan mereka itu diharuskan untuk flirt, merayu ke pelanggan-pelanggannya. Because that's what they do, gitu loh. Yuka Takaoka mulai keluar deh rasa jealous, iri hati, ketidaktenangan akan si pacar yang populer ini, apalagi jadi host bar. Padahal sendiri hostess loh. Yuka mulai posesif, sering menanyakan nelpon Phoenix, lo lagi di mana, lagi ngapain, pelanggan lo siapa sekarang. Bahkan Luna itu juga udah mulai yang namanya ngecek HP-nya Phoenix ketika si Phoenix nggak tahu lah atau lagi kemana kek. There's nothing wrong with that. Aduh Detsu. Saking Yuka nggak mau Phoenix ketemu cewek lain atau nge-service cewek-cewek di dalam barnya itu, Yuka membayar $9.000 ke host bar atau klubnya tempat Phoenix bekerja. Per bulan $9.000 bang. Dan nggak perlu service cewek-cewek yang datang. I can't even say anything. Pada tanggal 23 Mei tahun 2019, beberapa bulan setelah mereka jadian, masih anget gitu ya, mereka mulai baik-baik tuh. Walaupun masih ada tension atau tegangan-tegangan di antara mereka berdua. Yuka masih bekerja sebagai hostess di Shinjuku, begitupun juga Phoenix Luna. Akan tetapi pada bulan Mei, Yuka mengambil 2 hari off karena dia pengen ngerombak apartemennya sedikit lah. Nah, terus dia minta tolong pacarnya si Phoenix untuk kemari gitu ke apartemennya, minta tolong
tolong dong yang ini pasangin ini, ada barang-barang do it yourself, aku nggak bisa sendiri nih. Phoenix Luna janji, oke deh aku datang deh, bentar lagi ya, bentar lagi. Ditunggu kan ya sama si sang pacar ini. Kemana nih Naskle? Phoenix Luna malah datangnya kemalaman, malah malam banget gitu. Sumpah yang klubku hari ini rame banget, bosku bener-bener butuh aku di sana. Dia udah lemes, capek, terus dia izin nih ke Yuka, yang aku boleh nggak mandi dulu, pakai bathtub kamu dulu ya gitu kan. Phoenix Luna berendam. Di saat Phoenix lagi berendam, you already know what it is. Yuka Takaoka yang posesif ini langsung mengambil HP-nya Phoenix yang ditinggalkan di ruangan situ. Who the hell is this? Di dalam HP-nya Phoenix Luna kok ada foto-foto yang dia belum lihat, dan ini fotonya lebih dari satu. Matter of fact, beberapa banyak foto sama cewek misterius yang Yuka nggak kenal. So who the hell is this girl? You gotta explain it to me. Yuka mikir kan gue bayar host clubnya itu $9,000 per bulan untuk Phoenix gak nge-service siapapun. Ini bukan klien, so who the hell is this? Right? Selain itu, Yuka akhirnya nyadar belakangan hari Phoenix itu mulai jaga jarak gitu sama Yuka, jadi nggak begitu deket. Jadi dia konklusikan bahwa berarti Phoenix ini punya cewek lain. Krek, pintu kamar mandi kebuka. Phoenix Luna udah selesai berendam. Bener aja kan, doi langsung glosor ke tempat tidur pelan-pelan, berusaha untuk tidak membangun Yuka yang lagi merem ini. Dan Phoenix Luna langsung tepar. Ketika lu lagi tidur nyenyak, apalagi abis pulang kerja yang sangat amat melelahkan, lu gak bakal begitu sadar jika ada suara atau goyangan di lu. Namun, Phoenix Luna tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di badannya. Bahkan tidur yang lelap itu pelan-pelan membawa Phoenix Luna ke alam bawah sadar. Phoenix membuka matanya dan dia melihat Yuka sedang dalam posisi merangkak di atas badannya Phoenix Luna. Saling bertatapan wajah, seakan-akan mata Yuka masuk ke dalam jiwanya Phoenix. Pemandangan terornya nggak itu aja. Akan tetapi ada sebuah pisau yang sudah tertusuk di bagian perutnya Phoenix Luna. Darah ada di mana-mana. Phoenix yang belum sempet sambung nyawa, panik langsung mendorong Yuka dan bergegas ke pintu utama. Phoenix berusaha kabur lari-lari, tetapi Yuka masih mengejarnya dia dari belakang. Oh my gosh, that's actually scary. Dikarenakan badannya Phoenix lebih besar daripada Yuka, Phoenix bisa berhasil melawannya, bergegas langsung ke lift apartemen, pencet tuh langsung ground floor, lantai dasar. Akan tetapi di dalam lift tersebut darah tetap berkucur-kucur. Pintu terbuka, dia keluar dari lift. 1, 2, 3 langkah, Phoenix jatuh. Dia tidak dapat berdiri lagi karena kehabisan banyak darah. Gak lama kemudian, di mana Phoenix berbaring, kedap-kedip, melihat ada sebuah pemandangan kaki. Lalu kaki itu jongkok. Phoenix melihat bahwa itu Yuka sedang menatapinya. Oh my gosh, this is like a horror movie, y'all, but it happened. Phoenix pingsan. Orang-orang yang lewat di lantai dasar apartemen tersebut sadar that's a crime scene right there. Langsung buru-buru telepon 911 for emergency. Orang udah banyak begitu yang ketakutan, Yuka masih di situ dong. Dan orang-orang nggak berani deketin dia, takutnya Yuka akan melakukan hal-hal yang aneh lagi. Kasus ini menjadi kasus yang terkenal dikarenakan ketika kepolisian Jepang datang, mereka menemukan Yuka yang sudah berlumuran darahnya Phoenix Luna sedang duduk di samping badannya, dan dia malah teleponan sama temennya. Rokok ada di jarinya, like nothing happened. She just talk on the phone casually. Dan di permukaan lantai ada tulisan Aishiteru. Aku cinta kamu, aku cinta kamu, aku cinta kamu. Banyak banget. Tokyo Metropolitan Police Department langsung nangkep Yuka. Dan si Yuka ditanyain sama polisi, kenapa kamu begitu? Aku sedih dan pengen mati. Aku berpikir jika aku membunuh dia, aku akan bersama dia nanti. Gue selalu berpikir ekspresi dari kata aku suka kamu dan aku ingin bersamamu, itu akan menjadi sebuah realita jika kita berdua mati. Yuka duduk di kursi belakang mobil polisi, dan lu lihat deh fotonya, dia malah
Senyum anjir. は重傷ですが命に別状はないということです。 Malah cengar-cengir. Oh my gosh, this girl. Kondisi Phoenix, dia sedang dibantu oleh tim medis, paramedis. Surprisingly, he is still alive, y'all. Tetapi kondisinya itu sangat kritis. Kemungkinan hidupnya dia itu cuma ada 20%. Langsung deh, Phoenix Luna dibawa tim paramedis ke rumah sakit terdekat di Shinjuku. Pada tanggal 1 Juli tahun 2019, Phoenix mulai sembuh dan mengumandangkan di Twitter kayak begini, maaf nih, tapi gue masih hidup dikarenakan gue ditusuk di bagian liver atau di hati. Gue nggak bisa minum lagi. Yes, he survive, y'all. Dikarenakan dia merupakan seorang survivor, banyak berita yang ingin interview dia dan Phoenix itu mengiyakan mereka. Ketika di sesi interview, Phoenix sama sekali tuh ya nggak ada yang namanya ngejelekin nama mantannya, which is Yuka Takaoka. Dia pun bilang bahwa dia nggak punya rasa dendam sama sekali. Bahkan Phoenix Luna itu memohon ke pengadilan untuk mengurangi hukuman penjara untuk Yuka Takaoka. Pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, pengadilan memutuskan untuk memenjarai Yuka selama 3 tahun 6 bulan. Did I say it right? Ini gue salah tulis gak sih? No, 3 tahun 6 bulan. Gue sering banget ngeliat kasus yang gak separah Yuka, malah jauh lebih mild, lebih enteng. But they were in prison. Mereka dipenjara selama belasan sampai puluhan tahun. I don't even know how justice works anymore. Selain itu, Yuka juga harus membayar Phoenix sebesar 5 million yen. Kalau didolarin jadi kurang lebih 47.000 dolar. Dirupiahin, lo hitung aja sendiri. I'm tired to do math in my brain. I'm not done yet. Lu mau tahu nggak sih, semenjak kejadian itu, Yuka Takaoka malah punya fans banyak dong. Dan fans menganggap dia sebagai yandere asli di dunia nyata. Wanna say fansnya banyak? Yes, it is a lot. Lebih dari subscribers gue ini. Yuka Takaoka membuka sebuah galangan dana. Dan fansnya banyak dong yang nge-support dia mencapai 3.800 dolar. Tetapi penggalangan dananya itu ditutup langsung oleh authority, either kepolisian atau di pengadilan ya. Berita terakhirnya adalah telah diketahui bahwa Yuka Takaoka akan keluar dari penjara pada bulan Mei tahun 2023. Dia itu bener-bener ngebunuh mantannya. But he survived. You know what I'm saying? Only 3 years and 6 months? Dan punya fans banyak? What do you think about this case, guys? Like, you know what? I really hope you enjoy this video. Settingannya beda, gue record siang-siang karena pas lagi malam itu, well, lampu gue itu lagi rusak, by the way. And yeah, I will see you in the next video. And I love you guys.